Ada rahasia yang tidak semua mata mampu melihatnya, tidak semua hati mampu menampungnya, dan tidak semua amal mampu mencapainya. Rahasia itu adalah pilihan Allah. Di dalam keheningan malam, di antara banyak hamba yang bersujud, ada satu hati yang tiba-tiba tersentuh oleh cahaya yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Cahaya itu datang tanpa sebab, menyala tanpa usaha, dan menyingkap tabir yang selama ini menutup pandangan hatinya. Di saat itulah, seorang hamba yang biasa, yang mungkin merasa hina dan penuh dosa, tiba-tiba mengenal Tuhannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Makrifat bukan hasil dari kerja keras manusia, bukan juga ganjaran dari amal yang banyak. Makrifat adalah anugerah murni. Ia adalah napas kasih dari Yang Maha Mengetahui, yang mengalir ke dalam dada seorang hamba yang dipilihnya. Seringkali, yang dipilih itu bukan orang yang paling banyak beribadah di mata manusia, bukan pula yang paling sering menundukkan kepala di tempat sujud. Kadang, ia adalah orang yang hatinya remuk, yang pernah tersesat dalam jalan panjang kehidupan, yang pernah merasa hancur dan tak berdaya, lalu di tengah reruntuhan itu, Allah memeluknya tanpa syarat. Tidak ada yang mampu memaksa Allah untuk memilih. Tidak pula ada amal yang bisa membeli makrifat. Sebab makrifat bukan sesuatu yang bisa diusahakan dengan logika sebab akibat duniawi. Ia adalah kehendak Allah yang berjalan tanpa syarat, datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kadang kepada mereka yang tampak berlumur dosa, tapi hatinya bersih dari kesombongan, kadang kepada mereka yang sedikit amalnya, tapi penuh harap kepada rahmat Allah. Amal adalah bentuk pengabdian, sedangkan makrifat adalah pengenalan langsung terhadap Sang Zat. Amal bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki niat, tetapi makrifat hanya diberikan kepada mereka yang hatinya dibuka oleh Allah sendiri. Sebab untuk mengenalnya, tidak cukup dengan berbuat, seseorang harus dikenalkan. Seperti seseorang yang berada di dalam ruangan gelap. Ia bisa berusaha mengira-ngira bentuk benda di sekitarnya, tetapi selama cahaya belum dinyalakan, ia hanya menebak. Ketika Allah menyalakan cahaya itu di dalam dirinya, barulah segala sesuatu tampak jelas. Itulah makrifat, bukan hasil pencarian, tapi hasil penyalaan dari sang cahaya itu sendiri. Ada orang yang bertahun-tahun menghabiskan waktunya beramal, menghafal, dan beribadah dengan tekun, tapi hatinya tetap tertutup dari rasa hadirnya. Ada pula orang yang baru sekejap menangis di ujung malam, tapi air matanya membuka gerbang rahasia yang tak pernah dirasakannya seumur hidup. Bukan karena yang pertama salah, atau yang kedua lebih suci. Tidak, tapi karena kehendak Allah lah yang menentukannya. Makrifat bukan penghargaan. Ia bukan medali spiritual bagi yang paling rajin, tapi sebuah panggilan dari Allah kepada jiwa yang disukainya. Kadang yang dipilih itu sendiri tidak tahu mengapa. Ia hanya merasa tiba-tiba hatinya lembut, pikirannya tenang, dan pandangannya berubah. Ia mulai melihat Allah dalam setiap hal, dalam daun yang gugur, dalam angin yang berhembus, dalam sakit yang menimpa, dalam senyum seorang anak kecil. Ia mulai memahami bahwa tidak ada yang kebetulan, dan setiap detik adalah bentuk kasih darinya. Makrifat bukan tentang mengetahui Allah lewat akal, tapi merasakan Allah lewat hati. Banyak yang pandai berbicara tentang Allah, tapi sedikit yang benar-benar mengenalnya. Banyak yang fasih menyebut namanya, tapi hanya sedikit yang hatinya hidup bersamanya. Karena mengenal Allah bukan urusan ilmu yang dihafal, melainkan urusan hati yang dibuka. Jika Allah menghendaki, seorang yang tidak tahu apa-apa bisa menjadi ahli makrifat dalam sekejap. Namun jika Allah belum mengizinkan, seorang yang berilmu tinggi bisa tetap buta terhadap hakikatnya. Itulah sebabnya, orang-orang sufi selalu tunduk dalam rasa tidak tahu. Mereka tidak pernah mengaku sudah mengenal Allah, sebab yang mengenalkan adalah Dia sendiri. Dan jika Allah berkehendak, hari ini pun, seseorang yang tak dikenal dunia bisa dijadikan kekasih olehnya tanpa diketahui siapapun. Dalam perjalanan menuju makrifat, amal hanyalah kendaraan. Tapi kendaraan tak akan berjalan jika Allah tidak meniupkan arah angin. Seseorang bisa beramal banyak, tapi jika hatinya masih terikat pada dirinya sendiri, maka ia hanya berputar di jalan yang sama. Namun jika Allah berkehendak membuka pintu rahasia di dalam jiwanya, maka dengan sedikit amal pun ia bisa sampai. Kadang, Allah tidak menilai banyaknya amalmu, tapi sejauh mana hatimu bergantung kepadanya. Ada yang beramal ribuan kali, tapi hatinya masih ingin dikenal manusia. Ada pula yang hanya sekali bersujud dengan air mata tulus, tapi Allah lebih mencintainya. Karena Allah tidak melihat rupa amal, tapi melihat kejujuran hati di baliknya. Ketika Allah memilih seseorang untuk mengenalnya,
ia akan dibuat melalui jalan yang hanya Allah tahu. Bisa jadi lewat luka, kehilangan, kebangkrutan, atau penderitaan. Sebab di sanalah hati manusia lembut dan terbuka. Di saat semua sandaran dunia hilang, barulah manusia benar-benar menoleh kepada Allah. Dan ketika ia menoleh dengan hati yang hancur, Allah menyambutnya dengan kasih yang tak bertepi. Itulah cara Allah menanamkan makrifat di dalam jiwa. Ia tidak selalu datang lewat kenyamanan, tapi justru lewat kehancuran. Sebab jiwa yang masih penuh dengan kesombongan tidak akan sanggup menerima rahasia sebesar itu. Maka Allah menghancurkan hatimu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyiapkannya menjadi wadah bagi cahayanya. Banyak orang menangis karena kehilangan, tapi sedikit yang menyadari bahwa air mata itu adalah jalan menuju makrifat. Air mata yang menetes di hadapan Allah bukan sekadar duka, tapi tanda bahwa hati sedang disucikan dari segala selainnya. Setelah semua rasa hilang, yang tersisa hanyalah Allah. Disitulah makrifat mulai bersemi. Makrifat bukan tentang berapa banyak yang kamu lakukan, tapi tentang seberapa dalam kamu menyadari ketidakberdayaanmu di hadapan Allah. Karena justru saat kau merasa lemah, Allah menunjukkan kekuatannya. Saat kau merasa tak pantas, Allah memelukmu dengan cinta yang tak terukur. Jangan iri kepada mereka yang tampak dekat dengan Allah, sebab engkau tidak tahu apa yang mereka lalui untuk sampai ke sana. Dan jangan merasa rendah karena amalmu sedikit, sebab mungkin Allah menyimpan di balik amalmu yang kecil itu rahasia penerimaan yang besar. Allah tidak menilai seperti manusia menilai. Kadang yang terlihat kecil di mata dunia, besar di sisi Allah, karena dilakukan dengan cinta yang tulus. Ketika Allah menghendaki makrifat padamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak dosamu, tidak masa lalumu, tidak pula kurangnya ilmumu. Allah bisa membalik hatimu dalam sekejap, dari lalai menjadi sadar, dari gelap menjadi terang, dari hina menjadi mulia. Karena semua hati berada dalam genggamannya. Jalan menuju makrifat bukan garis lurus yang halus. Ia penuh luka, ujian, dan keheningan panjang. Namun siapapun yang dituntun oleh Allah di jalan itu, akan menemukan keindahan yang tak bisa dibandingkan dengan dunia manapun. Makrifat membuat dunia menjadi kecil, dan Allah menjadi besar dalam pandangan hati. Saat seorang hamba telah mengenal Allah, segala yang dulu ia kejar menjadi tidak penting lagi. Ia tidak lagi sibuk dengan pujian atau hinaan manusia, tidak lagi gundah karena kehilangan, tidak lagi takut pada masa depan. Sebab hatinya telah berlabuh pada Sang Kekal. Ia tahu bahwa semua datang dari Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Makrifat mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Kau mulai melihat rahmat di balik musibah, hikmah di balik kekacauan, kasih di balik kehilangan. Kau mulai mengerti bahwa semua yang terjadi padamu adalah pendidikan cinta dari Allah. Ia mengajarimu lewat pengalaman, bukan sekadar lewat kata-kata. Dan di titik itu, kau tidak lagi beribadah karena ingin surga, atau takut neraka. Kau beribadah karena cintamu kepadanya. Karena di dalam hatimu, tak ada lagi ruang untuk selain Dia. Inilah makrifat sejati, mengenal Allah bukan dengan pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Kadang Allah membuatmu gagal dalam amalmu, agar kau sadar bahwa bukan amal yang mengantarkanmu kepadanya, tapi kasih-Nya. Ia ingin kau berhenti bersandar pada diri sendiri, dan mulai bersandar hanya kepadanya. Karena selama kau masih merasa bahwa amalmu bisa membuatmu sampai, kau belum benar-benar mengenal siapa yang menuntunmu sampai. Ketika Allah memilihmu untuk makrifat, semua jalan akan diarahkan menujunya, bahkan tanpa kau sadari. Kau akan bertemu orang-orang yang mengingatkanmu kepadanya, mengalami hal-hal yang mengguncang jiwamu, dan mendengar kalimat-kalimat yang menyalakan hatimu. Semua itu bukan kebetulan, tapi rencana lembut darinya untuk membawa hatimu pulang. Makrifat adalah puncak perjalanan cinta. Ia bukan akhir, tapi awal kehidupan sejati. Sebab setelah mengenal Allah, barulah seseorang benar-benar hidup. Ia tidak lagi mencari makna di luar, karena ia menemukan sumber makna di dalam dirinya sendiri, di dalam cahaya yang Allah tiupkan ke jiwanya. Dan saat itu terjadi, dunia tidak lagi menjadi beban, tapi cermin. Setiap peristiwa menjadi ayat yang berbicara tentang Allah. Setiap orang yang kau temui menjadi perantara kasih-Nya. Kau tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai taman tempat Allah menunjukkan keindahannya. Maka jangan bersedih jika amalmu terasa sedikit. Jangan merasa rendah karena langkahmu lambat. Sebab bisa jadi, yang sedikit itu justru lebih tulus, dan di dalam ketulusan itu Allah melihat hatimu layak untuk mengenalnya. Allah tidak butuh amalmu,
yang ia kehendaki hanyalah hatimu yang tunduk, yang ikhlas, yang siap dicintai olehnya. Jika Allah berkehendak, setetes air matamu bisa lebih berharga daripada lautan amal orang lain. Jika Allah berkehendak, satu bisikan hatimu bisa menjadi panggilan yang mengguncang langit. Sebab semua yang bernilai hanyalah karena Allah memberinya nilai. Dan bila suatu hari, tanpa kau tahu bagaimana, hatimu tiba-tiba merasa damai di tengah badai, merasa cukup meski tak punya apa-apa, merasa dekat dengan Allah meski banyak kekurangan, ketahuilah, itu bukan hasil usahamu. Itu tanda Allah sedang memilihmu untuk mengenalnya. Maka bersyukurlah, bukan karena amalmu banyak, tapi karena Allah masih menoleh kepadamu. Sebab pilihannya lebih indah daripada semua usaha. Ketika Allah memilihmu untuk makrifat, berarti Ia telah mencintaimu dengan cinta yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa dunia. Dan saat cinta itu telah menetap di dalam hati, tidak ada lagi yang bisa menandingi ketenangan yang Ia berikan. Segalanya menjadi ringan, karena kau tahu semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Pada akhirnya, yang membuat seseorang sampai bukanlah kakinya, tapi tangan Allah yang menariknya. Yang membuat seseorang mengenal bukanlah kepandaiannya, tapi cahaya Allah yang menerangi jiwanya. Maka jangan takut jika amalmu sedikit, takutlah jika hatimu tidak berharap pada kasih Allah. Sebab selama hatimu masih mengetuk pintunya, walau dengan tangan penuh dosa, Allah akan menjawab. Karena makrifat bukan milik orang suci, tapi milik siapapun yang diundang olehnya untuk mengenal. Dan jika hari ini kau merasa terpanggil oleh kalimat ini, mungkin, tanpa kau sadari, Allah sedang menulis namamu di antara hamba-hamba yang Ia pilih untuk mengenalnya. Ketika Allah menghendaki seseorang menuju makrifat, perjalanan hidupnya perlahan berubah arah. Ia mungkin tidak menyadarinya di awal, tapi setiap peristiwa yang datang seperti memiliki makna baru. Apa yang dulu ia anggap kebetulan, kini terasa seperti isyarat. Apa yang dulu ia anggap musibah, kini menjadi pesan lembut dari Allah. Dalam setiap luka, ia mulai merasakan belayan kasih yang tersembunyi. Dalam setiap kegagalan, ia mulai mendengar bisikan lembut, "Aku bersamamu." Hidup seorang yang sedang dipilih Allah tidak selalu dipenuhi kemudahan. Justru sebaliknya, Allah sering kali menyiapkannya lewat jalan yang berat. Sebab makrifat bukan untuk hati yang rapuh, tapi untuk hati yang telah ditempa. Ia harus melewati kehilangan, penolakan, kesepian, bahkan kehancuran, agar hatinya bersih dari segala selain Allah. Setiap rasa sakit yang ia alami adalah pisau cinta, yang memotong keterikatan lama agar hanya Allah yang tersisa. Mula-mula, ia mungkin merasa hidupnya tidak adil. Ia bertanya, mengapa aku harus menanggung ini semua? Namun seiring waktu, ia mulai mengerti bahwa semua yang ia kira kehancuran, ternyata adalah pembentukan. Allah tidak menghancurkannya untuk menyakitinya, tapi untuk menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Karena sebelum seseorang mengenal Allah, ia harus melepaskan semua yang bukan Allah. Satu persatu, dunia yang ia sandari runtuh. Ia kehilangan orang yang ia cintai, kehilangan harta yang ia banggakan, kehilangan posisi yang ia pertahankan. Hingga akhirnya, ia tak punya apa-apa lagi untuk dijadikan pegangan. Dalam keadaan itulah, Allah memperkenalkan dirinya. Dalam kehampaan itulah, ia mulai mengenal makna cukup yang sebenarnya. Cukup karena Allah ada. Ketika Allah telah menanamkan cahaya makrifat di hati seseorang, dunia tidak lagi terlihat sama. Ia masih bekerja, masih tertawa, masih berinteraksi seperti biasa, tapi hatinya hidup di tempat lain. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan nafsu, tapi memperlakukan dunia dengan kasih. Ia tahu semua yang datang hanyalah titipan, dan semua yang pergi hanyalah kembalian. Ia hidup dengan ringan, sebab ia tidak menggenggam apapun selain Allah. Kadang, orang lain tidak memahami perubahan ini. Mereka menganggapnya aneh, terlalu tenang di tengah badai, terlalu sabar dalam kehilangan, terlalu damai dalam kesempitan. Padahal bukan karena ia kuat, tapi karena hatinya sudah bersandar pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia telah mengenal tempat bersandar yang sejati, yang tidak pernah goyah, meski seluruh dunia bergetar. Seorang yang sedang dituntun menuju makrifat akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Ia melihat keindahan dalam hal sederhana, angin yang berhembus, matahari yang terbit, wajah orang tua yang menua, senyum anak kecil yang polos. Semua itu baginya menjadi tanda kehadiran Allah. Ia melihat Allah dalam segala sesuatu, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati.
Allah tidak memberi makrifat kepada siapapun kecuali dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Allah sering datang dengan bentuk yang tidak kita duga. Ia bisa datang dalam kehilangan yang membuatmu menangis, dalam doa yang tak kunjung terkabul, dalam kegagalan yang menghancurkan rencana hidupmu. Tapi di balik semua itu, Allah sedang memurnikan hatimu dari segala ketergantungan, agar kau hanya berharap kepadanya semata. Seseorang yang sedang dipilih Allah akan sering diuji dengan rasa sepi. Sepi bukan karena tidak ada teman, tapi karena hatinya sedang disucikan dari kegaduhan dunia. Allah menariknya ke dalam sunyi agar ia bisa mendengar suaranya. Di tengah kesunyian itu, ia belajar mendengarkan bisikan yang halus, suara keikhlasan, suara penyerahan, suara cinta yang tidak bersyarat. Dan ketika kesunyian itu menjadi rumahnya, ia mulai menikmati diam. Ia tidak lagi butuh banyak bicara, sebab hatinya sudah penuh dengan percakapan batin bersama Allah. Ia tidak lagi haus akan perhatian manusia, sebab ia telah merasakan manisnya diperhatikan oleh Allah. Ia tidak lagi takut sendirian, sebab ia telah menemukan teman sejati dalam kehadiran ilahi yang tidak pernah meninggalkannya. Makrifat bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia seperti rasa manis, hanya yang mencicipi yang tahu bagaimana rasanya. Orang yang telah mengenal Allah tidak akan mampu benar-benar menceritakannya kepada yang belum mengenal, karena bahasa manusia terlalu sempit untuk menggambarkan keindahan itu. Ia hanya bisa menunduk, tersenyum, dan menangis dalam sujudnya. Dan anehnya, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa tidak mengenal apapun. Semakin ia dekat, semakin ia merasa jauh. Sebab cahaya Allah begitu terang, hingga siapapun yang melihatnya akan sadar betapa gelap dirinya. Makrifat bukan tentang merasa tahu, tapi tentang merasa tidak tahu apa-apa kecuali Allah. Hamba yang telah mengenal Allah tidak lagi sibuk menilai amalnya. Ia tidak lagi berkata, "Aku sudah banyak berbuat," sebab ia tahu semua amal hanyalah karena izin Allah. Ia tidak lagi merasa bangga atas kebaikannya, sebab ia sadar bahwa tanpa kehendak Allah, bahkan satu napas pun ia takkan mampu mengambil. Ia mulai melihat dirinya hanya sebagai alat. Amal bukan miliknya, ilmu bukan miliknya, bahkan keimanan pun bukan miliknya. Semuanya pemberian. Maka ia hidup dalam rasa syukur yang mendalam, karena setiap detik adalah karunia. Ia memandang dirinya sebagai hamba yang kosong, yang seluruh keberadaannya hanya hidup karena ditiup oleh kasih Allah. Dan justru dalam kekosongan itulah ia menemukan ketenangan yang sejati. Sebab ketika tidak ada lagi, aku, yang tersisa hanyalah dia. Semua rasa takut hilang, semua beban lepas, semua keraguan lenyap. Ia hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk menyaksikan Allah di setiap hembusan napasnya. Dalam makrifat, seorang hamba tidak lagi sibuk mengejar surga atau menghindari neraka. Ia tidak berhenti mencintai karena takut siksa, dan tidak berbuat baik karena ingin ganjaran. Ia berbuat karena cintanya kepada Allah telah melampaui hitungan pahala. Ia beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Orang yang telah mengenal Allah akan memandang seluruh makhluk dengan kasih. Ia tidak mampu membenci siapapun, sebab di setiap wajah manusia, ia melihat bayangan kasih Allah. Ia tidak mampu membalas keburukan dengan keburukan, sebab hatinya telah menjadi cermin bagi kelembutan ilahi. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena ia tahu Allah pun memaafkannya setiap hari. Ia tidak lagi iri kepada mereka yang lebih kaya, lebih berilmu, atau lebih terkenal. Ia tahu setiap orang memiliki takdir yang ditulis Allah dengan cinta. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya, karena ia percaya bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya adalah yang terbaik untuk jiwanya. Dan bila Allah menutup satu pintu, ia tidak meratap. Ia menunduk dan berkata dalam hati, pasti ada rahasia kasih yang belum aku mengerti. Ia tahu bahwa setiap penolakan adalah perlindungan, setiap kehilangan adalah undangan untuk kembali kepada Allah. Orang yang telah mengenal Allah juga akan berhenti merasa takut pada masa depan. Ia tidak lagi cemas akan rezeki, jodoh, atau takdir. Ia hidup dalam keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah yang terbaik baginya. Ia belajar menikmati setiap kejadian sebagai bagian dari rencana besar yang penuh hikmah. Ketika Allah telah memilihmu untuk makrifat, hatimu akan menjadi lebih peka terhadap bisikan batin. Kau akan tahu kapan Allah sedang menegurmu, kapan ia sedang mengajarkanmu, dan kapan ia sedang memelukmu lewat peristiwa. Kau akan belajar membaca tanda-tanda di sekitarmu, sebab semuanya kini berbicara tentang dia. Kadang Allah menguji dengan nikmat. Ia memberi banyak harta,
agar kau belajar tidak bergantung padanya. Kadang Allah menguji dengan kesempitan, agar kau belajar bersyukur dalam keterbatasan. Apapun bentuknya, semua adalah pendidikan cinta agar hatimu tidak lalai darinya. Hamba yang telah mengenal Allah akan semakin rendah hati. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari siapapun. Ia tahu bahwa Allah bisa membalik hati kapan saja. Ia melihat para pendosa dengan belas kasih, bukan dengan penghakiman. Sebab ia tahu, mungkin di mata Allah, orang yang tampak buruk itu justru lebih dekat daripada dirinya. Dan ketika hatimu sudah seperti itu, lembut, penuh kasih, dan tidak mudah menghakimi, ketahuilah, Allah sedang menyempurnakan makrifat di dalam jiwamu. Sebab makrifat bukan tentang pengetahuan, tapi tentang menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah, kasih, sabar, pemaaf, lembut, dan penuh rahmat. Makrifat adalah kehidupan yang sunyi tapi penuh cahaya. Sunyi karena tidak lagi terikat dunia, tapi bercahaya karena setiap napas dipenuhi cinta kepada Allah. Orang yang telah sampai di sana tidak butuh banyak kata. Ia cukup diam, sebab diamnya sudah menjadi zikir. Dan mungkin, jika kau membaca ini dan hatimu bergetar, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengetuk pintumu perlahan, mengajakmu untuk mengenalnya lebih dalam. Tidak perlu menunggu dirimu sempurna, sebab Allah tidak menunggu kesempurnaan. Ia hanya menunggu kejujuranmu. Mulailah dengan menyebut namanya dengan lembut, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Menangislah jika hatimu ingin menangis, sebab air mata itu adalah bahasa cinta yang paling murni. Katakan pada Allah, aku ingin mengenalmu. Dan biarkan Allah yang menuntun sisanya. Sebab mengenal Allah tidak dimulai dengan ilmu, tapi dengan keikhlasan hati yang mengakui kelemahan. Tidak perlu menjadi suci untuk mendekat kepadanya, sebab justru dengan mendekat, kesucian itu akan diberikan. Dan saat Allah telah menaruh cintanya di hatimu, segalanya berubah. Dunia menjadi tempat yang indah, bukan karena tanpa kesedihan, tapi karena semua kesedihan menjadi jembatan menujunya. Kau akan berjalan di bumi dengan langkah ringan, sebab setiap langkahmu adalah zikir. Pada akhirnya, makrifat adalah pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan hati yang mengenal sumber segala kasih. Saat itu terjadi, kau tidak lagi mencari Allah di luar dirimu, sebab kau menyadari bahwa Dia telah bersamamu sejak awal. Yang jauh hanyalah kesadaranmu, bukan Dia. Dan bila sampai di titik itu, kau akan tersenyum dalam diam. Sebab kau tahu, semua yang pernah kau anggap kebetulan ternyata adalah panggilan lembut dari Allah untuk mengenalnya. Tidak ada yang sia-sia, bahkan luka sekalipun. Semua telah disusun oleh cinta yang tak terlukiskan. Maka berjalanlah dengan tenang, meski amalmu sedikit. Jangan khawatir jika langkahmu lambat. Sebab jika Allah telah menghendaki makrifat bagimu, maka setiap langkahmu akan diarahkan kepadanya. Dan ketika saatnya tiba, kau akan menyadari, tidak kau yang mencari Allah, tapi Allah lah yang selama ini mencarimu. Ketika seorang hamba telah mencapai makrifat, ia hidup dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ia tetap berada di dunia yang sama, tetapi pandangannya telah berganti. Dunia yang dulu terlihat sebagai tempat keinginan, kini tampak seperti madrasah tempat ia belajar mengenal Allah setiap hari. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai urusan untung dan rugi, melainkan sebagai tarian takdir yang Allah gerakkan untuk memperlihatkan wajahnya. Pagi hari bukan lagi sekadar waktu untuk bekerja, melainkan kesempatan baru untuk menyaksikan keagungan Allah di dalam segala sesuatu. Setiap langkah, setiap hembusan napas, setiap pertemuan, semuanya menjadi zikir. Ia tidak lagi membutuhkan tempat khusus untuk mengingat Allah, sebab dimanapun ia berada, Allah selalu hadir. Ia makan dengan kesadaran bahwa rezeki itu datang dari tangan Allah. Ia berbicara dengan hati yang terhubung kepada Allah. Ia berjalan di jalanan, tapi hatinya berjalan di hadapan Tuhannya. Dalam keadaan seperti itu, amal tidak lagi menjadi beban. Amal menjadi ekspresi cinta. Ia tidak berbuat baik karena takut dosa, melainkan karena jiwanya telah dipenuhi oleh kelembutan Allah. Ia tidak menolong orang lain karena ingin balasan, tapi karena hatinya tidak sanggup melihat penderitaan tanpa ikut mencintai. Ia menjadi cermin bagi kasih Allah, menebar kebaikan tanpa perlu alasan, menghapus luka tanpa diminta, dan tersenyum kepada siapapun karena ia tahu bahwa semua wajah adalah ciptaan yang dicintai Allah. Makrifat membuat seorang hamba menyadari bahwa tidak ada musuh sejati selain egonya sendiri. Ia berhenti berperang dengan manusia, karena ia tahu setiap pertikaian hanyalah bayangan dari pertarungan batin yang belum selesai. Ia menundukkan egonya,
dan dengan itu ia menang atas dirinya sendiri. Inilah kemenangan terbesar, kemenangan yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai, tapi dengan air mata syukur. Seseorang yang telah mengenal Allah tidak lagi menuntut kehidupan untuk berjalan sesuai keinginannya. Ia berhenti berkata, "Mengapa begini?" atau "Seandainya begitu." Ia menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, sebab ia tahu semua datang dari kehendak Allah yang sempurna. Ia tidak lagi berjuang untuk mengubah takdir, tetapi berjuang untuk menyesuaikan hatinya dengan takdir itu. Dan dalam penerimaan itu, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Orang yang telah mencapai makrifat juga tidak lagi memandang ujian sebagai hukuman. Ia tahu setiap ujian adalah surat cinta dari Allah yang ditulis dengan tinta rahmat. Ketika sakit menimpanya, ia tidak meratap, melainkan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, terima kasih Engkau masih mengingatku." Ketika kehilangan datang, ia berkata, "Engkau lebih tahu apa yang harus Engkau ambil dariku." Dan ketika kebahagiaan menghampiri, ia tidak lupa diri, karena ia sadar kebahagiaan pun hanyalah salah satu cara Allah menunjukkan kasih-Nya. Hidupnya tidak lagi diukur dengan banyaknya harta atau pujian manusia, tetapi dengan seberapa dalam hatinya merasakan kehadiran Allah. Ia bisa tinggal di gubuk sederhana namun merasa seperti di surga, karena ketenangan yang ia miliki tidak tergantung pada benda, tapi pada Allah. Ia bisa duduk sendirian di malam yang sepi, tapi hatinya penuh cinta, karena ia tahu Allah bersamanya. Makrifat menjadikan seorang hamba mampu melihat rahmat di balik apapun. Ketika ia melihat langit mendung, ia tersenyum karena tahu hujan akan membawa berkah. Ketika ia melihat seseorang berbuat salah, ia tidak langsung menghakimi, melainkan berdoa agar orang itu juga suatu hari mengenal Allah sebagaimana ia mengenalnya. Ia melihat dunia dengan pandangan kasih, bukan karena dunia berubah, tapi karena hatinya telah dibersihkan oleh cahaya makrifat. Makrifat juga menjadikan seseorang rendah hati dalam cara yang lembut. Ia tidak menonjolkan diri, tidak membanggakan kedekatannya dengan Allah, tidak memandang rendah mereka yang belum mengenal. Ia tahu bahwa makrifat bukan hasil usahanya, melainkan semata-mata pilihan Allah. Maka bagaimana mungkin ia sombong atas sesuatu yang bukan miliknya? Ia hidup di tengah manusia seperti air yang mengalir, lembut, menyejukkan, dan bermanfaat. Ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa damai. Ia tidak memaksa siapapun untuk memahami pandangannya, karena ia tahu setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk dibuka oleh Allah. Ia hanya menjadi cahaya kecil yang menerangi sekitar tanpa mengaku sebagai matahari. Kadang orang yang telah makrifat tampak biasa di mata manusia. Ia bekerja seperti orang lain, bercanda, menanggung lelah, menangis, bahkan berbuat salah. Namun di balik semua kesederhanaan itu, hatinya hidup bersama Allah setiap saat. Ia tidak butuh tanda-tanda luar untuk membuktikan kedekatannya. Yang ia butuh hanyalah ketulusan dalam setiap detak jantungnya. Orang yang telah makrifat juga akan merasa bahwa doa bukan sekadar permintaan, tapi percakapan antara kekasih dan yang dicintai. Ia berdoa bukan karena ingin sesuatu, tapi karena rindu berbicara dengan Allah. Bahkan jika doanya tidak dikabulkan, ia tetap merasa bahagia, karena baginya bisa berdoa saja sudah cukup sebagai bukti bahwa Allah mengizinkannya berbicara. Dalam makrifat, seorang hamba tidak lagi terikat pada hasil. Ia tidak menuntut dunia untuk mematuhi keinginannya, karena yang ia cari bukan hasil, tapi ridha. Ia tahu bahwa hasil adalah urusan Allah, sementara tugasnya hanyalah menjalani dengan sebaik-baiknya. Ia menanam dengan cinta, tanpa menuntut panen tertentu. Sebab bagi hatinya yang telah mengenal Allah, setiap langkah menuju Allah sudah merupakan kebahagiaan. Ia tidak lagi takut kehilangan manusia, sebab ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang jika Allah masih ada. Ia tidak takut miskin, karena Allah lah kekayaannya. Ia tidak takut mati, karena ia tahu kematian hanyalah pintu menuju pertemuan yang selama ini dirindukannya. Segala ketakutan berganti dengan ketenangan, karena di dalam hatinya hanya ada satu nama yang ia percayai sepenuhnya, Allah. Makrifat juga membuat seseorang semakin peka terhadap bisikan kebaikan. Ia bisa merasakan ketika hatinya mulai condong pada dunia, dan segera kembali sebelum jauh. Ia mengenali bisikan ego dan memadamkannya dengan zikir. Ia tahu bahwa setiap detik bisa menjadi jalan menuju Allah, asalkan ia menjaga kesadarannya. Maka ia hidup dengan hati yang terjaga, penuh perhatian terhadap setiap lintasan yang masuk ke dalam batinnya. Makrifat tidak menjadikan seseorang terpisah dari dunia,
tapi membuatnya hadir secara utuh di dalam dunia dengan hati yang selalu terhubung ke langit. Ia tetap mencintai manusia, bekerja, berkarya, dan berinteraksi. Namun dalam semua itu, ia tidak lupa kepada Allah. Ia hadir di dunia, tapi dunia tidak lagi hadir di dalam dirinya. Ada satu ciri halus dari hamba yang telah mengenal Allah, ia selalu memaafkan. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya terlalu penuh dengan kasih untuk menampung dendam. Ia tahu bahwa tidak ada yang berbuat jahat kepadanya tanpa izin Allah, maka ia tidak marah kepada makhluk. Ia hanya melihat semua sebagai cara Allah mendidiknya. Dalam setiap luka yang orang lain tinggalkan, ia menemukan pelajaran cinta yang baru. Dan semakin dalam ia mengenal Allah, semakin ia mencintai semua ciptaan. Ia mencintai burung yang berkicau di pagi hari, air yang mengalir di sungai, daun yang jatuh tanpa suara. Semua itu menjadi puisi yang ditulis Allah di hadapan matanya. Ia tidak lagi butuh hiburan dari dunia, karena keindahan Allah sudah mengisi ruang jiwanya. Dalam makrifat, kesedihan bukan lagi musuh. Ia menjadi bagian dari perjalanan cinta. Kadang Allah menutup kebahagiaan dunia agar hambanya merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan dalam kedekatan. Maka ketika kesedihan datang, ia tidak menolak, tapi memeluknya. Ia berkata dalam hati, jika ini caramu mendekatkanku, maka aku terima dengan sepenuh cinta. Dan di saat paling sunyi, ketika seluruh dunia tidur dan hanya bintang-bintang yang menyala, ia berdiri dalam sujud yang panjang. Air matanya menetes, bukan karena dosa, tapi karena rindu. Ia merasa seolah seluruh semesta lenyap, hanya Allah yang ada. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya, ia hanya tahu bahwa yang ia cintai sedang memandangnya. Dalam momen itu, tidak ada kata yang cukup, tidak ada doa yang panjang. Hanya diam yang penuh makna. Hidup seorang yang makrifat bukan tanpa ujian, tetapi setiap ujian kini menjadi ladang pahala batin. Ia tidak lagi bertanya kapan ujian berakhir, karena ia menikmati setiap fase sebagai bagian dari kasih Allah. Ia belajar sabar bukan karena terpaksa, tapi karena sabar adalah bentuk lain dari cinta. Dan setiap kali ia jatuh, ia tidak lama dalam penyesalan. Ia segera kembali kepada Allah, memohon ampun dengan penuh harap. Ia tahu Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Kesadarannya membuat ia tidak terperangkap dalam rasa bersalah, tapi juga tidak sombong dalam kebaikan. Ia berjalan di antara dua sayap, takut dan harap. Hamba yang telah mengenal Allah akan membawa cahaya dalam langkahnya, meski ia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Orang lain yang menemuinya merasakan kedamaian, meski ia tidak banyak bicara. Kata-katanya menenangkan, tatapannya menenteramkan, dan diamnya memberi makna. Ia telah menjadi pantulan kecil dari cahaya yang besar. Makrifat bukan tentang mencapai sesuatu di luar dirimu, tapi menemukan bahwa Allah sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Ia bukan perjalanan menuju tempat, tapi perjalanan pulang ke hati yang selama ini terlupakan. Saat kau menyadari itu, seluruh pencarian berhenti. Kau tidak lagi berlari ke sana kemari mencari bukti, karena yang kau cari telah ada di dalam dirimu, Allah yang Maha Dekat. Maka ketika seorang hamba telah makrifat, ia tidak lagi meminta apapun kecuali satu hal, agar Allah tidak mencabut kesadarannya atas kehadirannya. Ia tidak memohon kekayaan, jabatan, atau panjang umur. Ia hanya memohon, ya Allah, jangan engkau jauhkan aku darimu walau sekejap mata. Sebab ia tahu, kehilangan segala sesuatu tidak menakutkan, tapi kehilangan rasa bersama Allah adalah kehancuran yang sebenarnya. Dan begitulah makrifat mengubah segalanya. Ia mengubah tangisan menjadi doa, kehilangan menjadi perjumpaan, kesepian menjadi kedekatan, dan hidup menjadi ibadah tanpa batas. Tidak ada lagi, aku, dan engkau, yang ada hanya, kita, dalam cinta yang abadi antara hamba dan Tuhannya.